Halo semuanya, saya Yudi Bahri Oktora, pengajar di program studi ilmu sejarah, Departemen Sejarah. Saat ini bersama dengan rekan-rekan saya dari Departemen Sejarah tergabung dalam kluster riset jaringan ekonomi, perdagangan, dan juga konsumsi di dalam sejarah. Namun, pada hari ini kita akan mendiskusikan hal yang lain. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi sebuah ide yang menarik dan sangat relevan di era digital, yakni digital humanities. Khususnya bagaimana hal itu berdampingan dengan ilmu sejarah yang sering disebut sebagai digital history. Kita juga akan menengok sebuah contoh nyata bagaimana peta digital interaktif atau story map digunakan untuk menceritakan kisah masa lalu dan mengapa kolaborasi antara sejarawan dengan ilmu lain sangat penting. Yuk, kita mulai. Apa itu digital humanities? Pertama-tama, yang dimaksud dengan digital humanities secara umum adalah bidang di mana teknologi digital dipakai untuk mempelajari soal-soal kemanusiaan, antara lain sastra, bahasa, budaya, dan tentu saja sejarah. Dalam arti sederhana, humaniora bertemu dengan teknologi berupa komputerisasi, data, website, dan lainnya. Nah, digital history adalah salah satu cabang dari digital humanities, yang menurut Roy Rosenweich dan rekan-rekannya dari Center for History and New Media di George Mason University, digital history memungkinkan sejarawan untuk melakukan hal-hal yang sulit atau tidak mungkin dilakukan hanya dengan arsip fisik, seperti misalnya mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan masa lalu secara digital. Dalam situs digital history mereka, dijelaskan bahwa teknologi digital tidak sekadar alat, ia pun akan mengubah cara kita berpikir tentang sejarah. Misalnya, dengan web, kita bisa membuat arsip digital, membuat tampilan interaktif, dan menjangkau audiens yang jauh lebih luas. Mengapa digital history penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama, aksesibilitas dan demokratisasi sejarah. Aksesibilitas maksudnya adalah upaya untuk membuat sejarah dapat diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai format, seperti arsip digital, museum, publikasi, dan program edukasi. Sedangkan demokratisasi adalah membuka penulisan dan interpretasi sejarah yang tadinya hanya dikuasai oleh sekelompok kecil sejarawan menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Dengan demikian, akan melibatkan suara-suara dari berbagai kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Apa yang dilakukan oleh Rosenweich dan timnya dengan mendirikan pusat digital history adalah sejalan dengan kedua hal tersebut. Yang kedua adalah analisis dan lebih kaya. Dengan data digital, sejarawan bisa memakai analisis spasial, GIS misalnya, atau analisis teks, bahkan analisis jaringan. Kita bisa melihat pola migrasi, perdagangan, distribusi penduduk, dan banyak lagi secara lebih dinamis. Poin yang ketiga adalah presentasi publik yang lebih menarik tentunya. Selain menulis di jurnal akademik, sejarawan bisa menyampaikan sejarah dengan berbagai platform yang tersedia di saat ini, seperti misalnya Instagram, TikTok, situs interaktif, serta layanan arsip digital. Bahkan dapat juga membangun story map sehingga publik lebih terlibat dan tertarik. Berkenaan dengan story map, salah satu cara paling aplikatif dan digital history adalah lewat ArcGIS Story Map. Platform ini memungkinkan kita menggabungkan peta, teks, gambar, video, sehingga menjadi peta yang bercerita. Di proyek-proyek terkini, banyak universitas dan tim penelitian memanfaatkan story maps untuk menampilkan penelitian sejarah mereka. Mereka memetakan situs-situs penting, merangkai narasi lintas lokasi, dan menghubungkan data spasial dengan konteks cerita. Salah satunya adalah yang dibuat oleh para peneliti yang berada di Universiti Teknologi Mara, Malaysia, dan bekerja sama dengan para peneliti dari FIB, khususnya untuk kasus situs di Malaka dan Muara Jambi. Pada laman story map resmi ArcGIS, kita bisa melihat bagaimana peta interaktif digunakan untuk menyusun narasi ruang, sejarah, dan perubahan geografi yang terjadi di Malaka dan juga Muara Jambi. Melalui story maps, peneliti dan publik dapat menavigasi peta sambil membaca cerita sejarah, misalnya bagaimana kota tumbuh, jalur, perdagangan yang berkembang, atau situs arkeologi muncul dan menghilang seiring dengan waktu.
Melalui situs ini, sejarawan mengajak publik untuk mengunjungi masa lalu melalui peta digital. Dengan mengklik satu titik, kamu bisa membaca kisah, melihat foto lama, animasi, atau data visual. Hal ini tentu membuat sejarah lebih hidup dan mudah diakses. Bukan hanya untuk akademisi, tetapi juga masyarakat luas. Inilah poin penting dalam perkembangan digital history, yang bukan pekerjaan satu orang saja. Untuk membangun proyek digital yang kuat dan bermakna, diperlukan kolaborasi antara sejarawan yang memahami konteks historis, narasi, dan interpretasi, atau arkeolog yang juga mengetahui bagaimana konteks masa lalu, serta juga arsiparis dan pustakawan yang tahu cara menyimpan, mengorganisir, dan juga mengolah dokumen digital. Tentu tak pula kita bisa mengajak ahli teknologi atau programmer seperti pengembang web, GIS, data scientist, yang bisa merancang antarmuka dan analisis, serta desainer web yang mampu membuat peta interaktif dan story map yang menarik bagi publik. Roy Rosenweig dan rekan-rekannya menekankan bahwa kemitraan semacam ini sangat krusial untuk menciptakan sejarah digital yang tahan untuk jangka waktu yang lama dan tentunya bermakna. Tanpa kolaborasi, kita bisa memiliki data, tapi tidak cara menyajikannya dengan baik atau mengawetkannya dengan aman. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Kita bisa mengatakan bahwa digital humanities, khususnya digital history, membuka cara baru untuk mempelajari dan menyajikan masa lalu. Melalui pemikiran Roy Rosenweig, kita memahami bahwa teknologi tidak hanya alat, tapi juga medium yang bisa memperluas jangkauan sejarah. Kolaborasi lintas disiplin sangat penting agar proyek-proyek digital menjadi bermakna, bisa diawetkan, dan bisa dinikmati publik. Berbagai macam platform, seperti contohnya ArcGIS Story Maps, adalah contoh konkret bagaimana sejarah bisa disajikan secara interaktif dan naratif dengan menggabungkan peta, teks, gambar, dan juga data. Dengan pendekatan seperti ini, sejarah tidak lagi eksklusif di ruang akademik, sejarah menjadi ruang bersama yang bisa diakses, dijelajahi, dan dirasakan oleh siapa saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga setelah menonton Anda bisa melihat masa lalu dengan cara baru melalui lensa digital. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kanal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.